kosong. Astagfirullahalazim. Halo guys, selamat datang di Real Tanjana. Selamat datang di Real Tanjana saya. Jumpa lagi bersama kami berdua, duo review film ternama, terpopuler, terkenal, terlucu, ternulis buku, termakan batagor. Dan ada juga orang yang kekurangan konten di YouTube, dia bikin YouTube followernya banyak tapi jarang konten. Ago, you know my friend is from Hungary. Hungary. Can speak English. You speak English to him. Can you speak English? Yes, Yeah. Where are you from? I'm from Budapest. Budapest, and What's your name, your dad? Your name, your dad. your name, your Your dad. name. What's your dad? Your dad name. Your dad name. Enggak, your name, your dad. I mean your dad name is Yeah. What's your correct? dad name? Nama matimu itu apa? Iya, nama matimu apa? Your dad name. Your dad name. Sorry kok Indo sih. Iya udah, saudara bersama kita dua orang yang selalu kalian juga request ada di ADC, ada Awal Rival. dan ada Diki Rival. Diki rival. Diki, kenapa sih lu nggak pernah ada di ADC? Ya, jangan. Lu kalau nonton kenapa? Suka ketiduran. Itu ya, jadi kalau Diki tuh kalau diajak nonton suka ketiduran. Nah kebetulan hari ini Diki ini nggak nonton. Iya. Tapi kenapa dia ada di video ini? Buat clickbait aja, biar orang nonton. Biar Serius, rame. tapi ini serius. Terus ya, gua Diki. ngapain ini? Bukan Gua karena ngasih dia statement. biar dia ketiduran di video ini. Gak boleh, mau tidur boleh. Yang penting ada di sini naikin views, buat nutupin 3 video kemarin yang kena dolar kuning. Iya. Cukup. Hari ini kita akan membawakan segmen ADC. Ada apa di sinema? Apa itu? Cuau. Cuau. Ada apa di Cuau? Kita biasa gini, ada apa di sinema? Yang pertama masih ada Avatar, masih ada Puss in Boots, masih ada Plan, masih ada A Man Called Otto. Ini bagus banget anjing. Lu nonton Belum, gua baru mau nonton. Oh ini kalau nonton ini ya Allah nangis. Nangis anjing. Nangisnya begitu. Iya, girang amat. Sumpah. Ya, jadi ini seru banget. Aku kasih nilai 8 sih, ini bagus. Dia nyeritain tentang apa? Jadi ceritanya Otto ini ditinggal istrinya. Semenjak ditinggal istrinya dia tuh jadi grumpy. Nah, karena dia grumpy. Jelasin dong, jelasin. Grumpy kan berasal dari kata gram, timbangan. Itu gram. Pinya Kan? api. P-nya ping. BBM kan. Jadi dia ini setelah ditinggal istrinya dia jadi grumpy kan. Nah, dia tuh berkali-kali ingin mengakhiri hidupnya. Tapi tiap dia mengakhiri hidupnya itu ada aja gangguannya. Gitu. Gitulah kira-kira garis besarnya. Itu komedi ya? Ada komedi gelap gitu, dark Komedi-komedi jokes drama kehidupan, satir Lo belum nonton gua kok. vandalisme gitu. Vandalisme. Nah, selanjutnya vandalisme. ada Sakra, ada Bayi Ajaib, ada Mangku Jiwo 2. Wah, Kita- ini sequelnya Kuntilanak ya? Sequelnya Mangku Jiwo, jadi spin-off-nya Kuntilanak dia. Oh. Kenapa kita nggak review di ADC? Karena kita nggak ngikutin dari Kuntilanak Universe-nya, jadi Iya, kayak udah betul. males juga ya. Selanjutnya ada filmnya Jason Statham, Operation Fortune. Ada Patan, film India. Oh, Patan kayaknya seru coy. Iya ya. Banyak yang ini tahu, banyak yang ada Wolfpack, Baik yang apa? The Baik Offering. yang apa, Gir? Jangan kaget. Ada Tanpa Ampun, ada Babylon. Kemarin kita nonton Babylon. Iya, ya, Bang? Babylon bagus banget sih. Babylon ini menceritakan tentang awal sejarah Hollywood. Gimana mereka buat ya? film dari film bisu sampai film itu bersuara pertama kali, sampai film itu berwarna, sampai jadi bokep, sampai Oh, jadi Apa judulnya? Apa? sampai jadi bokep, Babylon. sampai jadi Sasha Grace, Kok kayak ngatain sih lu gua? Babylon. Emang nama Ya, nama- filmnya itu. Babylon go. Kayak Kebayo anjir. Tapi ini filmnya 3 jam anjing, panjang banget. Jadi kalau kalian mau nonton ini pastikan. Tapi kayaknya kalau orang yang gak suka film panjang-panjang bosen sih. Bosen Iya. banget sih sebenarnya. Gue di 2 jam aja tuh gue udah rasa kayak. Selanjutnya ada film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Ini aku kasih nilai 10/10. 10/10. Bagus sekali. Bagus. 100 aku kasih suka sekali. Cuma perkara soundtracknya dari Yura Yunita. Iya, benar. Sama ada nih film Tanpa Ampun. Tuh, Tanpa Ampun ini katanya filmnya action ya. Action, cuman agak takut ya karena ini membawa instansi. Iya. Kita takut untuk nge-review ya. Iya. Nah, kalau yang satu ini nggak membawa instansi, makanya kita berani nge-review. Oh iya. Makanya kita akan mereview film, kita akan mereview Review. film. Tas Tas kosong.
Gak excited terakhirnya goblok. Film ini tuh diproduksi oleh Mohit NV dan Sunarti Sain dan didirektori oleh Arif Ahmad Buang, ditulis oleh Arif Ahmad Buang, dibintangi oleh Arif Ahmad Buang, didistribusi oleh Arif Ahmad Buang. Arif semua. Beneran nggak sih? Disinopsisi oleh Arif Ahmad Buang. Enggak, itu mah pasti. Enggak, dibintangi oleh Fritz Frederick, Rizkyana Hidayat, ST Adriana Arifin, Rupaul, Denny Lovato, dan Harley Quinn. Kenapa Harley Quinn? Rizkyana Hidayat dalam kurung Miss Aura 2022. Kayak butuh buat validasi anjing. Anjay. Kayak Miss Aura aja apa gua kagak tahu anjing. Kita review dulu dari poster. Anjing betul lah, ini kayak malas banget anjing. Kayak lu lihat lilinnya anjing. Lilin tempelan. Fuck. Posternya sih daripada buat film lebih mending buat wahana ya. Wahana tasnya kosong. Kayak rumah hantu ya? Iya, kayak rumah hantu. Kayak poster-poster rumah hantu. Nih, terus kayak terlihat sekali di sini tempelannya sangat tidak rapi ya kayak. Nggak rapi dia. Oke, kita bacakan dulu sinopsisnya ya. Sinopsisnya, 2 orang pegawai kantor Balai Statistik yang ditugaskan untuk pembaruan data sebuah desa terpencil di suatu kabupaten di Indonesia malah ketahuan di hutan. Enggak. Pembaruan data di sebuah desa terpencil di suatu kabupaten Indonesia bernama Asti dan Umar. Pengalaman yang begitu mencekam, di mana desa tersebut sebagian besar masyarakat memiliki perjanjian dengan setan untuk sebuah kemasyuran dengan menumbalkan manusia sebagai ritual utama mereka. Gue baru baca sinopsisnya, which is sinopsisnya ini Nggak nggak ceritanya. menggambarkan ceritanya sama sekali. Betul. Selama di sana mereka bertemu dengan Rajeng yang menumbuhkan cinta di antara mereka. Jadi Rajeng suka sama Umar, Asti suka sama Rajeng. Iya. Namun siapa sangka Rajeng memiliki sumpah perjanjian dengan orang tua angkat dia sebagai Jadi penerus isi tunggal ceritanya kan? ilmu hitam yang mereka miliki. Iya itu udah ceritanya. By the way, habis ini kita akan masuk ke spoiler. Kalau kalian nggak mau di spoiler, silakan kalian pergi. Nanti kalian balik lagi ke sini. Tumben. Nanti kita diskusi di komentar di bawah. Ah, gak asik nih pasti ntar ada yang komen, kok tumben Gerald kayak gitu, kenapa? Tapi kalau misalnya kalian udahnya nggak mau pergi, tetap nonton dan kalian masih komen kayak Bang lu spoiler. Berarti lu tolong goblok mem anjing babi aku ngentin mak lu lon. Dolar merah ini. Udah merah kuning itu mana? Iya, berak gua usah sini aja. Mau berak dulu. Ya udah. Ayo. Enggak, terus gue mau berak dulu. Ayo. Maksudnya gue berak di sini apa gimana sih? Buruan mau berak enggak? Enggak jadi. Ya udah di sini aja. Lu boleh pergi tapi kemanapun lu pergi ini harus nyala ya. Iya lu nyala. mau berak. Iya nggak apa-apa. Biar anjing lu. Ya beraknya sini aja. Lucu lu. Kita sampaikan Dada ke Dwiki dulu. Dwiki. Oke, jadi kita mulai dulu dari hal yang kita suka dan hal yang kita nggak suka. Hal yang kalian suka apa dari film ini? Oke, kalau yang gue suka yang pertama bisa dibilang rumahnya itu bagus sih. Rumahnya itu bisa dibilang rumah yang bagus. Kayak gue mengingatkan gue akan rumah-rumah di film-film kayak Pengabdi Setan atau Jelangkung Sandekala gitu-gitu sih. Ivana itu bagus sih. Set rumahnya itu bagus. Maksudnya ditata dengan rapi. Terus di situ ada lukisan serem tuh ya, lukisan istrinya dia gitu kan. Itu bagus sih menurut gue set rumahnya. Dan kalau gue sama kayak Gerald sih, gue suka setnya yang di hutan. Hutannya tuh kelihatan memang hutan zaman dulu banget. Hutan-hutan di kampung lah ya. Hutan kampung zaman dulu banget yang rindang banget. Gue suka banget sih. Terus yang gue suka berikutnya ini sih, yang gue suka berikutnya itu Dulu harusnya. harga jagung cuma 500 biasa itu. Kan 95, itu tahun 95 bangsat. Itu mahal banget jagung. Masa tahun 95? Settingannya tahun 95. 95. Oh, dan pantas jagung harganya 500 doang. 500 juga itu mahal banget tuh buat ukuran jagung rebus yang Berarti satu biarnya lagi. jagung goreng. Dia jualan jagung bakar, tapi pas dimakan ternyata jagung rebus. Gini. Jadi mereka tuh berarti ada satu momen si orang ini tuh beli jagung bakar. Ya. Ada yang jualan jagung bakar. Mereka datang nyamper, "Bang, jagung bakar satu." gitu. Jagung bakar satu kan. Udah gitu, langsung datang keluar jagung bakarnya anjing. Iya. Pas di Baru mesen. Pas digin ke kamera kagak dibakar perasaan anjing, masih ada kulitnya anjing. Jagungnya masih ada kulit. Itu direbus itu. Direbus anjing. Tapi Tapi kagak protes si Alsi. mereka Si Asti ya? iya, mereka berdua makan dengan sangat
dengan Nikmat sangat ya, nikmat ketawa-tawa. dan Seolah-olah nggak ada yang aneh. seolah-olah mereka emang pesan jagung rebus gitu. Iya. Terus pulang kan ke rumah Pak Kades ditanya, Belum bayar dia. enggak. Ini lu ada yang kelewatan. Nah kan mereka si Asti makan dengan santainya jagung yang berkulit itu yang ternyata bukan jagung bakar. Jagung bakar. Mereka ngobrol sama si Umar, si Asti sama Umar ngobrol. Kameranya tiba-tiba nge-shot abangnya lagi. Tukangnya lagi. Tukangnya megang jagungnya jagung bakar beneran. Yang ada gosong-gosongnya. Kenapa enggak itu aja yang lu kasih ke si Asti sama Umar? Kenapa yang lu kasih yang masih ada kulitnya, bangsat? Terus habis itu mereka pulang ke rumah Pak Kades. Pak Kades tanya, kamu dari mana? Dia dengan PD-nya jawab, oh tadi kita habis makan jagung bakar Pak. Iya. Di perbatasan desa. Iya. Aneh banget sih. Dia masih merasa yang dia makan tuh jagung bakar anjing. Udah kayak orang diprotes aja. Gak sadar ya. Kalau lu apa lu suka? Yang gua suka sih lebih ke bahan tasbihnya ya. Bahan tasbih. Kayaknya ke kulit kayu beneran ya. Iya kayak asli. kayu-kayu. Kayu jati asli iya, deh. yang kalau dicium tuh kecium aroma Aroma hutan lindung gitu ya. Jadi kayak dia memakai itu bahannya tuh saking bagus bahannya jadi kita percaya bahwa dia tuh seorang yang Betul. pesugihan gitu. Untuk sebuah film kelas Z kayaknya make up dan efek itu lumayan loh. Kayak Tapi- make up setannya sama make up sayatan di leher meskipun kayak cara dia menampilkan misalnya ada orang kepotong lehernya, kepotong diginin set tapi nggak langsung cerot gitu, jadi kayak diganti scene gitu, jadi biar kayak di cut gitu. Cuman kayak untuk sebuah film kelas produksi yang kayak gini bisa dibilang lumayan gitu. Cukup lumayan bahkan kameranya pun jauh lebih bagus daripada Tumbal Darah Hitam Anak Melik gitu. Setannya malah lebih serem ini Iya, daripada setan Jaran serem. Penoleh. Jaran Penoleh, Iya. anak titipan Iya, setan, lebih serem setan-setan ini. anak-anak itu. Lebih serem ini walaupun Iya. cara munculnya juga didukung oleh jumpscare yang menurut gua tidak menolong sama sekali untuk menjadi serem gitu, malah jadinya kayak lebih cocok kayak lagunya dipakai soundtrack Pororo mungkin. Kita masuk ke catatan hitam film Tasbih Kosong. Kosong. Oke, menurut aku permasalahan film ini yang paling utama adalah acting sih, fatal banget. Iya anjir actingnya Actingnya lebih fatal. bagus menjelang maghrib daripada film ini menurut gua. Gue nggak pernah bilang kayak gue itu bisa main film, tapi gue berani bilang acting gue lebih bagus daripada mereka. Asli. Gue berani bilang sih, kayak mau jadi dukunnya, mau jadi apapunnya, gue pasti bisa lebih bagus dari mereka. Lebih bersinar ya. Lebih bersinar, kayak dibanding mereka ya, jangan Iya. dibandingkan sama ini Vino Bastian Iya, gitu. iya, kalau minum pastinya sulit lah. Dibandingkan mereka, gue bisa pede, gue bilang gue 100% lebih bagus. Maksudnya kayak orang-orang itu seperti acting itu kaku banget kayak lagi di set. Kayak itu, kayak Ngomong nggak mau kena dolar kuning anjing. iya mulu yang mancing Ya anjir. mulu yang bener kan kayak imam di film ini kan? Iya. Iya, maksud gue kayak tegang banget woy actingnya dan kaku banget. Actingnya tuh kayak lu tahu nggak ke project film short movie yang bener-bener orang tuh dia nggak pernah main film. Kaku bener dia. Iya, yang dibayar pakai sabana anjing. Kayaknya emang ini tuh project-project sosial gitu deh, kayak sosial eksperimen gitu. Kayaknya Project-project sih. penelitian gitu, kayak efek dari menonton film ini tuh terhadap masyarakat luas gitu apa. Jadi nanti datanya itu buat mereka statistik gitu. Sebenarnya film ini buat mempelajari kita kayaknya. Kalau bisa nih, misalnya gue jadi krunya, jadi editornya atau jadi apanya kayak gue mau dibayar aja deh, kayak nama gue jangan ditulis ya di kredit gitu. Iya betul. Nama gue jangan ditulis di kredit gitu. Gua mau duitnya doang deh. Kasih duitnya aja gitu. Kalau gue Bahkan ini ada info bahkan dari Cinecrip langsung ya. Jadi Cinecrip si Pak Arya itu dia cerita dia lagi makan di Kemang, tiba-tiba dia nyapa, Pak Arya Cinecrip ya? Boleh foto gak Pak? Tanya, iya saya. Krunya kan banyak kan. Krunya banyak. Gak boleh, gue sering kasih tau divisinya apa. Iya. Bagian. Yang ngajak foto si Pak Arya Cinecrip itu ternyata bagian dari timnya Tasbih Kosong. Bukan timnya Tasbih Kosong. Jadi film ini Iya. kan dikerjakan di daerah ya. Iya. Nah dia ini bayar orang di Jakarta. Jadi Untuk kayak jasa di Jakarta buat memperbaiki lah film ini Nah, kan. sama aja terlibat dong berarti. Iya terlibat. Salah satu tim Iya. berarti dong. Tapi bukan dia yang syuting ide enggak. Dia tuh Bukan, kayak bukan. dia dibayar doang jasanya Iya. gitu. Terus dia bilang kayak, wah parah sih film lu. Intinya gitulah. Terus kata nggak apa-apa kak. Emang hancur. Emang hancur.
banget, hancur banget soalnya. Nggak tahu ya, kalau gue nonton Asia Man, film itu hancur. Tapi gue terhibur dengan kehancuran itu loh. Iya. Iya kan? Maksudnya kayak sehancur-hancurnya film itu tuh gue masih terhibur. Tapi ini tuh kayak apa ya? Kayak cepet selesai kayak gitu ya. mimpi buruk sih menurut gue, kayak Parah. kayak lu tau gak sih lagi fever dream? Kayak mimpi lagi demam. Oh, demam ya. Lu kalau mimpi lagi demam suka aneh-aneh kan? Mimpi buruk Iya. pasti. Nah, Mimpi mimpinya setan. tuh kayak gini. Kayak film ini mimpinya Kayak kayak si Umar, sebenarnya ini semua tuh mimpi buruknya Umar, jangan-jangan di film ini ya. Mungkin aja. saking gak jelas deh ceritanya gitu. Iya. Dari awal aja udah red flag ya. Maksudnya kayak dari awal tiba-tiba sebelum filmnya main ada peringatan disclaimer gede banget. Peringatan, jangan ikut pesugihan atau bersekutu dengan jin. Iya, gitu. Jadi peringatannya itu dia taruh itu seolah-olah kayak peringatan. Hati-hati menonton film ini karena mengandung flash. Hati-hati buat penderita epilepsi. Kayak peringatan kayak gitu. Bukan yang gimana ya? Kayak wah, gue pengen mati ikut pesugihan ini gitu. Film itu dibuka dengan adegan dukun yang no konteks. Iya. Dukun begini. Kayak joget anjir. Itu sangat itu adegan yang sangat apakah gitu kan, apakah maksudnya gitu. Gunanya apa gitu? Harusnya film ini tuh judulnya Tasbih Apakah? Iya. Karena banyak sekali adegan apakah ini gitu. Dukunnya begini-gini teng. Maksudnya at least di adegan itu dikasih tulisan-tulisan kecil di bawah nama-nama krunya atau kayak cast-nya. Ini nggak ada gitu. Nggak ada, ya, Cuma bener, gini-gini nggak aja. Terus tiba-tiba abis gini-gini jujur Tiba-tiba langsung bumper in anjing. Iya, benar. Seolah-olah yang tadi tuh menjelaskan apapun tidak, kayak dia mau pamer skill berdukun aja gitu. Oh, bukan. Setelah dukun-dukun begini, adegan si Pakadesnya dulu. Pakadesnya lagi denger radio. Iya. Dia ketawa, Pakadesnya denger Senyum radio, dia. senyum gitu kan. Terus tiba-tiba lampunya mati. Dia wudu langsung jeng, tasbih kosong. Apa? Anjing, nggak nyambung tuh, sumpah. Sama anehnya juga, ini tuh kan mati lampu. Radio kan pakai baterai ya. Tetep mati juga radionya. Itu aneh banget anjing, itu aneh banget. Jing mati lampu, tapi kok radionya ikut mati juga. Kompak gitu, jadi kompak. Atau mungkin sebenarnya radio pada tahun 95 itu Pakai listrik. latah. Bukan pakai listrik, tapi latah ketika lampu mati. Kepengen itu mati. Otomatis iya. Kepengen mati Jadi dia, jatuhnya. jadi dia bukan, kalau sekarang kan sensornya sensor motion sensor ya. Kalau zaman dulu elektrosensor mungkin menangkap listrik rumah yang mati, dia mati juga. Selanjutnya Tapi lu ini juga gak siaran radionya kayak seperti nggak niat tau? Telah terjadi longsor. kayak berita dia dengan berita. Gak ada. Dengar berita juga ketawa loh kayak telah terjadi longsor. Iya itu aneh banget sih. Iya kayak Dia ketawa dulu. dia aneh banget, masa lagi nyari siaran tiba-tiba ketawa. Padahal beritanya berita duka anjing. Tapi yang baca berita juga tuh kayak begini anjing. Salah terjadi longsor di Gorontalo, 2 orang meninggal, 3 orang. Coba yang sini penyiar, coba yang penyiar radio di sini yang ini tulis di kolom komentar, ada nggak penyiar diajarin kayak gitu pas pendidikan? Tapi Pas training nggak ada kan? woi, radio itu mungkin adegan itu ada kayak 3 sampai 5 menit. Pokoknya sampai berita itu habis. Gue pikir bakal ada kejadian apa enggak. Kita dipaksa dengerin berita. Ini pas dengerin berita yang Kita kita nggak mau tahu. Kayak maksudnya Dan sampai akhir tuh longsor sebenarnya nggak ada ngaruhnya, nggak ada ngaruh yang besar, nggak ada pengaruh yang besar. bukan ada pengaruh besar, ya udah aja kayak emang nggak ada apapun di Iya, situ. Bacanya tuh kayak pengumuman istirahat waktu sekolah anjir. Baku Kayak manggil-manggil ke ruang BP, BP anjing. Tapi itu gue curiga sebenarnya masalahnya ada di lembar skrip dialognya. Jadi mungkin yang gue bisa telaah ya di skrip dialognya, dia bilang mungkin ada Pak Kades sedang mencari-cari siaran radio, lalu dia akhirnya menemukan siaran radio yang ingin dia dengar. Di pikirannya si pemeran Pak Kades itu, yang ingin dia dengar berarti itu siaran kayak musik atau apa. Jadi pada saat syuting itu si radio itu sebenarnya Nggak, mati. Padahal dia nggak tahu pas sudah di editing itu berita duka ternyata. Enggak, anjing. pas diedit mungkin awalnya musik, tapi pas di review, wah ini karena copyright. Iya. Kena copyright. Ternyata Udah masukin lah berita udah longsor. kita cek aja lah. Terus kayak lagi ada siapa di ruangan itu, lu Bari sini baca berita. Baca berita nih buat Anjing, akhirnya. rekaman. Habis bumper itu kita dikasih lihat adegan HRD. Tunggu konteksnya dulu. Konteksnya dulu. Konteksnya ada HRD mau melamar kerja. Ada anak magang. Anak magang mau melamar kerja kan. Iya.
Dipanggilnya dia ke HRD. Dia kasih CV-nya, Pak HRD-nya nanya, kamu anaknya siapa? Meskipun itu adalah pertanyaan yang sebenarnya nggak, buat apa HRD tahu lu anaknya siapa? Iya juga. Iya. Iya juga. Tadi mikirnya juga. Kepo banget Kecuali anjing. dia titipan ordal. Baru. Tapi kan waktu di order pasti udah tahu, udah Iya. dikasih. Oh ini fotonya, pasti udah tahu. Gak ada lu wawancara interview kerja. Paling kayak kamu berharap Gini. gaji yang kamu harapkan. Kalau wawancara kerja, apa kelebihan kamu? Apa Iya, kekurangan kamu? Apa kekurangan kamu? Apa yang bisa kamu kasih buat ini? Apa kamu bisa bekerja dalam tim? Iya. Terus Tidak ada. menurut kamu apa kelemahan perusahaan kita? Nah Iya, itu baru. baru. kayak- Nggak ada Pak RD tanpa basa-basi, tanpa babi bu, begitu dikasih ini set CV, CV. dia baca CV-nya, dia tanya, kamu anaknya siapa? Gak ada bangsat. Saya anaknya Alvin Manurung, gitu kan. Hah, Alvin Manurung. Terus fade out. Fail, 25. Kayak seolah-olah itu flashback. Iya, flashback. Iya, flashback. 25 tahun yang lalu. Tapi sampai filmnya habis, kita tuh nggak pernah tahu itu anak itu siapa, Iya. si Harde itu siapa. Terus Iya, bapaknya benar-benar. juga siapa? Bapaknya juga siapa. Sampai akhir tuh kita nggak pernah tahu itu anjing. Maksudnya kayaknya tadinya tuh sebenarnya dia tuh mau menceritakan, tapi saking film itu panjang banget ditulis, dia lupa nulis adegan pertama itu. Iya, benar-benar. Iya, dia lupa nulis adegan pertama. Jadi kayak tiba-tiba aja dia merasa udah selesai. Atau sebenarnya adegan yang pertama itu sebenarnya project si penulis di film yang lain. Tiba-tiba lebarannya ke copy paste anjing. Enggak, jadi sebenarnya filmnya itu dimulai dari 25 tahunnya itu. Betul. Jadi tapi pas diedit tek, wah masih kurang nih 10 menit. Iya. Isi adegan apa ya? Oh, di kemarin masih ada tuh hard copy-nya tuh, hard file-nya. Film yang gak jadi tayang tuh. Film yang gak jadi tayang. Udah masukin aja. Masukin aja. Masukin aja anjing. Masukin aja. Ntar mau penonton berspekulasi, biarin penonton berspekulasi gitu. Open story deh. Kayak gitu anjing. Dan juga endingnya juga nggak dijelasin, endingnya yang jelas gitu loh. Kayak mungkin penulisnya juga ketiduran kayaknya. Tapi ketemu imamnya udah habis. ini penulisnya juga menurut gua seorang yang Genius. karena dia bisa menciptakan masterpiece film seperti ini. Karena di saat film-film lain banyak yang menggunakan pola open ending, sedangkan dia open scene. Jadi setiap scene tuh menimbulkan persepsi yang berbeda-beda setiap penonton. Jadi kayak ini open ending tuh udah biasa, tapi ini open scene anjing, kayak setiap scene kayak apa ya? Menurut lu gimana? Beda anjing pendapatnya sama yang sama yang penonton. Kalau menurut aku ini adalah sebuah teknik mengakhiri film dengan baru ya. Karena biasanya lu open ending kan. Iya. Ini disaster ending. Endingnya bencana. Nggak tahu tuh ngapain kan. Selanjutnya aku mau membahas tentang Pak Kades yang selalu tertawa. Ini aku kayaknya bisa. Tunggu ya. Tunggu, menurutku si Pak Kades ini anak yang extrovert ya. Iya. Dikit-dikit ketawa, dikit-dikit Setiap ketawa. akhir- Bukan extrovert ya, jatuh lebih ke gila sih. Cek ODGJ. Jadi Aku kayak gimana keresahan lu kalau kalau ngomong dikit-dikit ketawa, kita contohin ya. Misalnya gue jadi Asti, lu jadi Pak Kades. Lu bilang selamat datang dulu. Selamat datang di kampung saya. Bagaimana keadaan kampung ini, Pak? Oh, Keadaan kampung ini baik-baik saja. Kayak gitu. Kasih tahu kamarku di mana. Oh, kamarnya mbaknya ada di situ ya. Entah ketawanya ada ketawa lucu, begitu ada 3 ketawa biasa yang kayak gitu, ketawa Iya. lucu, ada ketawa lucunya. Iya, Kalau ketawa lucunya cepet dia. Iya benar-benar. Kalau ketawa suspicious, jadi kayak Ada juga ketawa. Sudah dari tadi siang Bapak menunggu kalian berdua. Mari, silakan masuk. ada juga satu dialog yang gue yakin kalian ingin sekali ngomongin. Dialog ketika mereka pertama kali nyampe di rumah Pak Kades, terus mereka melihat-lihat isi rumah, si Isti melihat frame. Pak, Pak, Bingkai itu istrinya ya? Terus kalau gue jadi Pak Kades, iya, itu istri saya pengen kayak itu setiap malam. Sayangnya Normalnya gini, Pak, itu yang di
foto itu Istri istrinya ya Bapak. Pak. Ini dia cuma Objeknya, bingkai Ini itu. objeknya Pak, bingkai itu istrinya Pak. Kebetulan iya Mbak. Aku bingkai itu jangan. Tolong ya. Kalau si Asti ya sih. Kagak di ini masalahnya. Si Umar nih dia pemeran utama, tapi menurut gua di film ini nggak ada kontribusinya anjing. Si Umar ini yang nyelesain juga bukan dia permasalahannya. Terus setiap ada masalah dia nggak ada. Iya, betul. Temen yang bongkar aib juga bukan dia. Terus si Asti temennya soulmate-nya kena masalah dia kagak ada. Mau dibikin hero juga enggak gagal gitu istilah dia. Jadi kontribusinya di film ini apa? Cuma menyelesaikan dialog aja kayaknya. Dialog. Malah dia yang bikin masalah malahan ya. Malah dia bikin masalah gara-gara dia mau mendekati anak salah satu warga yang ternyata anaknya itu penerus ilmu hitam dari kebanyakan warga kampung situ. Sebego-begonya pemeran utama ada kontribusinya Gak lah. ada hero-nya sih di film ini tuh. Iya, Jadi kayak nggak ada endingnya. Gak ada hero-nya, gak ada endingnya. Kayaknya film ini tuh kalau lebih bagus kayak yang tadi yang ada adegan cewek-cewek menari adat itu gue suka tuh. Mending itu aja sepanjang film. Itu juga adegan yang menurut gua apakah? Karena ada satu adegan tiba-tiba lagi di pendopo desa ada ini Menari-menari adat, ada nah. penari-penari adat daerah gitu. Nah, menurut gua wah anjing keren nih. Mau ada sinematik kayak KKN Desa Penari nih kayak. Ada klinik-klinik, ada bisnis-bisnisnya gitu. Itu lama tuh, lumayan lama dia menari-menari. Ada 10 menit ada Iya, anjing. menari. Lama kan udah lama kita nungguin apa ini kira-kira. Pasti ada maksudnya nih. Tiba-tiba. Entah dia mantra atau apa, tiba-tiba cutscene. Itu kayak yang tadi menari tuh nggak kayak nggak terjadi apa-apa deh. Itu apa? Itu scene apa? Woi! Itu scene apa? Coba. Ini banyak sekali. Ini scene-scene begini tuh banyak banget Nah sih. makanya gue bilang penulis ini selalu bikin open scene. Kayak gini aja deh. Lu inget gak scene di awal? Iya. Yang mereka baru sampai desa, besoknya kan mereka mendata. Iya. Mereka lewat kebun kopi gitu kan. Iya, kebun ada. Iya, iya. Mereka lewat kebun kopi. Terus si Umar ngelihat si Rajeng itu pertama kali dia ketemu si Rajeng. Terus mereka lihat-lihat pas dia ngeliat si Rajeng itu lagi ceritanya lagi manen kopi. Iya. Tapi kopi itu cuma dipencet-pencet gitu. Cuma dipencet-pencet dan mereka bertiga mencet-mencet kopi anjing. Ada Pencet daunnya Daun. doang. Boro-boro pencet kopinya daunnya anjing. ada 3 orang dewasa Bayangin 3 orang dewasa mencet-mencet daun. mencet daun kopi. Kayak ini desa ini kayak desa keterbelakangan ya. Biasanya bilangnya mereka lagi manen kopi gini. Ayo Na Umar sama Na Asti Kita lihat. kebetulan lagi ada yang panen kopi. Panen kopi. Diajaklah. Tiba-tiba ada Rajeng dan 2 temannya yang berpasangan. Lagi mencet. Mereka mencet daun kopi. Iya. Yo, lo manin begitu Oh anjing. mungkin gini kayak kalau daun kopi tuh kalau keras berarti dia udah matang. Kalau Ada warna kalau kopi segoblok-gobloknya gua paham itu bukan lagi manen anjing. Walaupun gua nggak tahu cara manen kopi yang bener gimana, tapi gua yakin 100% itu bukan cara memanen kopi yang benar. Kalau manen kopi Karena- itu dari warna, Bang. Dari warna juga. Kalau warna merah ya diambil, dimasukin. Nah, nggak ada kan kayak orang gini terus gini orang mana ada manen kopi tapi dia cuman gini-gini doang terus sambil ngelihat ada adegan Rajengnya ngelihat si Umar gitu Iya, kan. papasan kayak goblin, Papasan. kayak goblin. Kayak goblin. Kayak dengan goblin teret gitu kan anjing. Terus pas Umarnya lewat sama Pak Kadesnya, mereka tetap begitu anjir. Tetap kayak cuma megang-megang daunnya. doang. Kalau lu sadar adegan itu, jadi mereka kan jalan. Nah, jalan begini, jalannya awalnya normal. Iya. Pas lewat itu jalannya jadi pelan-pelan. Iya. Gua pikir itu slow mo. Gua pikir tuh editan slow mo. Ternyata manual. Slow manual. Ternyata pas adegan berikutnya adalah habis jalan pelan dia masih cepat lagi jalan. Selama manual Berarti aja. kan tiga orang itu si Ajeng, si Kades sama dia slow mo manual nungguin Iya, si iya. Terus Umar. yang goblok apa? Pak Kadesnya sama si Umar juga tolol. Kan si Pak Kadesnya mau ngajak si Umar untuk ayo kita lihat-lihat ke ini kebetulan lagi ada yang manen kopi. Dia ngajakin si Umar, Pak Kadesnya ngajakin si Umar untuk ngelihat orang yang lagi manen kopi. Setelah adegan lihat-lihatan Umar dan Rajeng, mereka cuma lewatin doang anjing. Lihat apa sih? Cok. Anjing, lu lihat katanya mau mengamati orang yang lagi manen kopi. Tahu dia dari manen kopi atau bukan ya kan?
Terus selanjutnya adalah adegan malamnya si cewek ini diganggu, lagi tidur kan. Oh iya, iya. Mati lampu, jeret. Mati lampu dia keluar, ketemu setan yang dari bawah kursi. Oh. Terus dia nggak takut, kayak takutnya kayak dengan mukanya sangat datar Iya. itu. Dia kembali ke kamar, dia tidur di kamar. Dia tidur di ranjang. Dan itu adegan ada 3 menit. Iya lama banget ya. Gue nungguin. Wah ini setan muncul nih dari langit-langit nih atau dari lantai. Iya. Gue tunggu 3 menit, tiba-tiba udah fade out anjing. Dan juga aneh juga, biasanya kalau orang ketakutkan kan selimutan sebulan, dia nggak cuma setengah doang. Kayak mau tidur. Kayak udah Kayak gini doang. Terus ada juga ini yang si Asti pertama kali digangguin setan kan di gelap-gelap. Lu inget gak dia bawa lampu Petromax Oh, iya. di kegelapan. Tiba-tiba lagi gini ada jump scare. Ding! Terus dia malah nyorot ke ini lain. Jelas setan di depan lu. Ini misalnya ini Petromas, ini Iya, setan, Petromax, ini setan. Ini kan lagi gini. Jeng! Terus dia gini. Enggak. Dia begini. Iya. Kan ini jeng. Tapi dia setan tuh di depan muka dia, tapi Iya. dia nggak takut nggak apa. Dia nggak takut, cuman begini dia gini. Nah, tapi pas dia balik, dia balik, tiba-tiba kaca itu kebuka sendiri. jeng! Terus dia lebih takut kaca kebuka. Dia lebih takut kaca kebuka daripada setan. Daripada setan anjing. Masa setan depan muka lu sia-sia editornya masukin sound jump scare anjing. Terus inget gak? Kayaknya kalian lupa sih. Ada satu adegan out of nowhere. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Adegan tuh cuma 1 detik. Tiba-tiba ada setan yang begini, jeng. Oh iya, yang di jagung-jagungan kan? Jeng, udah. Iya, gini doang. Iya. Udah. Tahu. Gak ada angin, gak ada hujan. Dari ada lagi yang lucu. Apa tuh? Jadi mereka kan makan pisang bakar, pulang ke rumah kades. Jagung. Makan jagung bakar, pulang ke rumah kades. Nah, si cowok pulang duluan. Iya. Katanya karena si cewek mapnya Ketinggalan. Mapnya ketinggalan kan. Oh. Terus si cewek balik lagi ke lokasi itu. Wah, anjing. Dia kan niatnya mau cari map kan. Iya. Tapi dia nyari mapnya tuh begini-gini. Kayak, mapnya ketinggalan di langit. Iya anjing. Anjing. Kayak Orang ketinggalan kan pasti jatuh ya makanya. Karen, di tanah dong begini dong. Begini dong. Iya, Dia kan termasuk benda yang kena gravitasi gitu. Bukan melayang anjing. dia liatnya begini kayak Begini. dia ngeliatnya ke langit kayak, map lu ketinggalan di langit kali. Siapa tahu takut ada elang yang membawa ya kan. Menjepit di kakinya. Dia juga ketemu Pak Kades karena naik sepeda. Iya, dia ketemu Pak Kades. Udah nggak dipanggil. Dicuekin dong abis itu. Oh iya. Nggak ada ngaruhnya Pak Ada Kades. ngaruhnya. Pak Kades cuma lewat out of nowhere doang. Lewat aja kayak nggak terjadi apa-apa. Udah masih Asti lagi kebingungan, si Pak Kades lewat pakai sepeda ontelnya gitu. Terus si Asti bilang, Pak Kades. Pak Kadesnya nggak nengok, lanjut aja udah. Kayak lu ngapain masuk frame begitu gua anjing. Random banget anjing. Ada lagi, nih gue mau cerita. Coba. Gua catat detail nih. Apa? Jadi ada si Asti sama si Umar, ini kan 2 pendata Badan Pusat Statistik itulah. Betul. Nah dia lagi mau data warga-warga, kelilinglah mereka. Keliling mereka, tiba-tiba sore hari setelah mereka keliling-keliling, mereka mampir ke rumah salah satu ibu-ibu. Nah ibu-ibu itu, kalian sudah kemana aja dari tadi? Oh banyak Bu, kita sudah ke beberapa, sudah ke banyak rumah. Dan kebetulan rumah ibu yang terakhir, karena udah sore juga kan Bu, nggak enak kata si Umar gitu kan. Habis itu scene berikutnya mereka bertamu lagi ke rumah orang. Katanya itu rumah terakhir, Gabi. Itu lu habis itu lu ketok-ketok rumah orang lagi anjing. Ke rumahnya si Rajeng. Ke rumahnya si Rajeng. Kita dari Badan Statistik. Badan Statistik. Kita ditugaskan ke sini untuk membuat data. Boleh saya tanya-tanya Bu beberapa pertanyaan? Boleh saya masuk gitu kan? Ya boleh sama. Ya udah duduk gitu. Ibu di sini tinggal berapa orang? Bertiga. Saya ini sama anak saya. Rajeng pulang tiba-tiba, Rajeng masuk. Masuk. Terus si Asti atau enggak Umar nanya, "Bu, itu anaknya ya?" Menurut Ngana, enggak, itu loh sewaan saya. Baru datang jam segini. Habis
Habis itu mereka pamit pulang. Iya. Jadi kayak mereka Katanya ada beberapa pertanyaan. Itu mah tadi ditanya di pintu juga bisa. Gak usah masuk. mana udah dibuatin teh lagi. Mana udah dibuatin teh lagi. Ya Allah. Ada satu adegan si ini hilang di hutan. Si Asti. Si Hasan. Umar. Oh, Umar. Umar pingsan di hutan setelah apa itu ya? Dia pacaran di tepi sungai terus dia Oh ya, dia pacaran di tepi sungai Sama si Raja. Sama si Raja. iya. Meskipun cukup mengherankan ya, kenapa ada cowok ngajakin cewek ketemuan, kita pacaran di tepi sungai gitu kan. Kayak Kebon lagi ya. terus udah dia hilang di hutan, Padahal nggak ada tukang cimol kentang juga. dia pingsan bangun-bangun dia sedang ada di masjid dan dia sedang ada di masjid. Itu aneh juga sih. Di situ dia ada satu imam masjid itu dia akhirnya ceritakan. Enggak, dia pertama bangun terus dia kaget ngeliat Oh iya. imamnya. Kamu siapa? Bapak siap. Kamu Bukan siapa? bapak siapa, bapak siap. Pak, sumpah dia ngomong kayak gitu. Bapak siap. Pak, ya maksudnya biar kayak ketakutan. Jadi sebenarnya di desa itu, kadesnya itu melakukan pesugihan. Semenjak kadesnya melakukan pesugihan, desa itu jadi apa? Jadi kayak dikutuk kayak. Iya. Jadi kayak dikutuk. Nah, terus ada satu anak ini namanya Rajeng. Rajeng ini adalah anak angkatnya si bapak angkatnya Rajeng lah. Dukunnya di situ lah, dukunnya. Oh, dukunnya itu ya. Jadi dia tuh mau mewariskan ilmu buat mensejahterakan desa itu lah kira-kira gitu ya. Dia ceritakan semua masalah desa itu ke si Umar. Plot twistnya lagi, ternyata si Ustadz ini jahat. Ustadz ini adalah istilahnya Jadi raja terakhirnya. si kades ini ternyata anak buahnya Ustadz ini dan itu pada akhirnya kan si Umar ini kabur. Si Umar ini kabur ke kota, dia bawa kabur si Rajeng. Dia bawa kabur si Rajeng, terus si Ustadz ini bilang, "Kamu ini gitu saja gak becus." Dibunuh. Terus kayak kan dia yang kasih tahu ceritanya semua. Iya. Dia ngasih tahu intinya kan si imam. Iya. Kenapa sih imamnya yang bingung kok gagal anjing. Aku tadi nyeritain pas abis nonton lucu banget anjing. Itu pun adegan final battle-nya di terakhir, jadi ceritanya si Asti ternyata dibunuh karena dia kepo kan. Dia masuk ke kamarnya si Pak Kades. Dia dibunuh. Dibunuh pun nggak langsung dibunuh. Dibawa ke ranjang dulu. Ditampar dulu sampai pingsan, dibawa ke ranjang. Si Asti di ranjang begini. Lepaskan saya! Tapi kelihatan banget tangannya nggak diikat anjing. Iya bener nggak diikat cowok. Tangannya nggak diikat. Kayak orang gila nggak sih lu kayak, lepaskan saya, tapi tangannya nggak diikat. Harusnya di shoot kan dari sini aja ya, dari sini ke sini kan nggak Iya, kelihatan. iya. Itu seluruh badan Seluruh kelihatan. badan tapi kelihatan tangannya nggak diikat. Lu nonton sendiri deh. Dikiranya kita nggak lihat kali anjing. Iya, Dikiranya bener. kita penonton nggak perhatiin segitunya. Ya. Ya. Sebenarnya itu di bawahnya itu dia dikasih lem tikus. Iya bisa aja jadi. Dia tuh ranjangnya diolesi lem. Iya, dikasih lem tikus sebenarnya. Lem Korea kali ya. Si Astinya juga itu. Iya kan Iya, waktu mati dia bocor anjir. Matanya kedut. Matanya kedutan. Matanya kedutan nih, aku yang Iya. nonton doang anjing. Kita kagak Dia gini, tahu ya. mati ya? Iya. Sekarat kali. Iya. Sekarat lagi. Udah itu Bang, udah ditaruh tasbih kan drama itu taruh. Iya, udah tasbih. mati tuh aturannya. Udah taruh udah mati. Bocor harusnya. matanya kedutan. Mungkin geli gitu kan, tapi dia harus tahan Iya, kayak. iya, bener. Pulang-pulang si Kades mengungkapkan aja. Kayak nggak ada trigger ya. Langsung jujur dia. Langsung jujur. Langsung Sebenarnya saya ikut pesugihan. Enggak gini. Kamu udah tahu ya mengenai warga di desa ini dan mengenai saya. Langsung lepas peci gitu. Iya. Saya sebenarnya ikut pesugihan. Terus Karena suaranya kayak ala-ala Aswala di Aswala. Kodrat anjir. Karena kamu sudah tahu, kalian semua harus saya habisi. Terus mukanya langsung berubah jadi hitam. Seng. Meskipun hitamnya tuh kayak lagi di body paint. Jadi Iya. mukanya tuh kayak lehernya belang anjing. Lehernya putih, mukanya Lehernya hitam. putih, mukanya hitam anjing, nggak nyampe leher anjing. Iya. Si Umar baca doa, set. Tiba-tiba muntah. Muntah darah, udah kelar. Dan itu aneh juga setnya kan waktu berantem tuh setnya kan merah kan. Waktu muntah langsung biasa aja merahnya hilang jadi normal gitu. Iya, itu menandakan setannya udah keluar. Tapi transisi merah ke biasanya itu seperti kayak lampu dimatiin. Iya benar. Iya betul. Lampu dimati nyalain anjing. Transisinya gitunya doang. Jadi kayak sutradaranya begini kan, kayak begini, terus ada yang matiin lampu merah, ada yang nyalain lampu putih. Iya. Tak gitu. Kayak gitu anjing, kayak nggak semut banget anjing gitu kan. Setelah si Pak Kadesnya muntah, udah kelar. Kayak mereka Dia kabur sama Rajeng ya. dia kabur sendiri. Tiba-tiba di jalan ketemu Rajeng. Oh iya udah naik mobil ya. Nah,
kabur, Jegat dia. ketemu Tolong Rajeng. bawa aku. Si Rajeng pun menceritakan juga. Semua misteri ini diceritakan dipadatin di akhir pokoknya. Dipadatin di akhir semua misterinya anjing. Jadi kita nonton 90 menit itu misterinya terkuak 10 menit terakhir dan itu pun diceritain anjing. Diceritain sama si Rajeng. Udah dari awal mending gitu aja, mending si Rajeng aja yang cerita ke kita ke penonton ya. Pakai skrip anjing. Udah aja filmnya jadi dokumenter kayak Raditya Dika anjing. Terus selanjutnya adalah tulisannya 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian mereka lagi di kamar. Tiba-tiba si Ajengnya bilang kayak, "Terima kasih ya, kamu sudah mau terima aku." Setelah 2 bulan anjing, mereka udah bersama-sama 2 bulan. Malam itu dia baru mengungkapkan isi hatinya seolah-olah itu adalah hari setelah kejadian kemarin anjing. Terus udah tuh, tiba-tiba mereka dengar suara pecahan kaca. Prang! Sama Umar dicari, tiba-tiba yang muncul Ustadz. Imamnya. Si imam itu Pertama sih. dia ngeliat tasbihnya di meja. Ada tasbih di jatuh. meja, tiba-tiba di belakang ketemu Ustadz dengan kamera yang di Iya, diputer-puter gini. Iya, udah habis langsung masuk kredit aja. Tiba-tiba lagu rock. Lu bayangin deh ceritanya kayak apa ya? Mungkin kita bisa membahas lebih lanjut karena kita akan memainkan seorang ahli. Iya. Ya, dia ini ya di bidang pesugihan ini dia ahli. Ahli banget. Iya, karena dia penjual bunga-bunga gitu kalau di Riau, penjual bunga-bunga santet. Waduh. Kita langsung aja panggilkan ini dia, Profesor HS. Profesor HS. Hah? Boring. Ulang. Tuh udah 3. Hah? Boring. Kok Oke. tetap anjing? Kan tadi boringnya udah. Itu dimasukin 2 kali, Saya lagi. Oke deh. 1, 2, 3. Boring. Hah? 3 kali boring. Jadi, Ini apaan? Gak diikat nih, ntar jadi 3 kali boring. ya kita sudah bersama HS. HS overall film ini menurut lu gimana? Film ini memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dengan posternya. By the way, ngomong-ngomong soal poster, ada sebuah keunikan di gue pertama kali sepanjang sejarah 26 tahun gue hidup baru kali ini gue lihat di bioskop. Jadi kan kalau di bioskop, kalau di Cinepolis itu di layar itu ada gambar-gambar kan. Misalnya Di layar di ada tempat iya beli misal popcorn lah, tempat beli beli tiket. Iya, beli tiket. Jadi di layar tempat beli tiket itu ada gambar-gambar poster film lagi apa yang sedang tayang, Iya, jadwalnya gitu. Baru kali ini gue lihat ada film yang nggak ada posternya. Instead of poster, yang diposteng itu adalah selfie anjing, selfie mbak-mbak. Bukan selfie, ya foto 3 mbak-mbak. 3 mbak-mbak random aja. Dan 1 mbak-mbak berjilbab yang berpose Masa peace. begini. Kayak Siapa mbak-mbak itu anjing? Kayak tengah tuh kayak selebgram ya. Iya. ya maksudnya kayak apa? Itu kayaknya foto Miss Aura, tapi Miss ya udah. Oh iya, Miss Aura ya. Terus apa? Terus apa? Iya. Kenapa nggak posternya aja? Bahkan mungkin kayaknya Miss Aura ini lebih menjual daripada poster filmnya aja. Betul. Iya kan? Kenapa poster filmnya nggak di ini? Mungkin karena di poster yang aslinya nggak kelihatan si Miss Aura itu. Sekarang kita masuk dulu kelebihan dari film ini. Apa yang lo suka dari film ini? Yang aku suka sutradara di sini menggunakan teknik terlarang. Hah? Teknik terlarang? Apa tuh? Jadi sutradara di sini menggunakan teknik explosive minus. Wah, minus. Apa tuh? Jadi itu adalah teknik terlarang sutradara yang membuat film yang tujuannya untuk menambahkan mata orang yang berkacamata seperti saya. Jadi setelah nonton makin minus. Makin minus. Anjir, eksplosif minus. Eksplosif minus. Eksplosif minus. Coba kalau gitu masuk ke catatan hitam deh. Catatan hitam versi lu apa? Bagiku film ini sangat malas menceritakan setting latar waktu. Betul. Dimana dikit-dikit 25 tahun yang lalu, dikit-dikit 2 bulan kemudian, dikit-dikit Indonesia 1995. Iya. Itu kesannya jadi malas banget buat nyeritain waktu, hanya diwakilin oleh teks itu. Iya, Biar orang paham. Padahal bisa kayak dia buat suasananya seperti Suasananya zaman atau dulu. gimana. Mungkin kayak bisa dari uang kertas kayak atau apa gitu kan. Itu sih yang ku nggak suka terakhir ya, banyak banget dialog yang boros ya. Iya, betul. Seperti contohnya yang pertama, Bapak Kadesnya udah menyambut si Umar sama Asti. Maaf ya kalau rumahnya begini saja, saya sudah terbiasa sendiri. Terus si Umar kesini, jadi Bapak tinggal sendiri. Iya benar. Itu boros banget buat nambahin durasi. Bener juga ya? Iya. Anjing.
Terus ada juga yang mereka lagi nongki di depan di depan rumah kadesnya, mereka bertiga. Pak kadesnya bilang, saya di sini sudah cukup lama sebagai kades, selama 11 tahun. Terus si Umar kayak, lama ya Pak? Bahasa basi banget ya. Bahasa basi Bang, banget. kayak gak penting gitu loh. Tanggapannya anjing panjangin durasi doang anjing. Terus yang terakhir ada dialog yang nadanya aneh banget. Yang ketika si Asti udah tahu kades ini ikut pesugihan, si Asti marahin kades. Kamu kafir, tidak punya hati. Terus kadesnya dia nunjuk. Iya, betul. Kayak kuis. Iya, kuis. Betul. Itu belum bisa Kayak Family 100 aja. kayak acara kuis. Kamu kafir, tidak punya hati, dasar kamu ikut pesugihan. Iya, betul. Oke, apakah aku tidak punya pesugihan? Apakah aku tidak punya hati? Ya, betul. Aneh banget sih. Tapi kenapa waktu ditonton gak selucu ini ya? Iya, waktu kita kan gak selucu ini. Enggak, kayaknya kita nggak kurang. Inilah kita gunanya nonton berempat gitu. Jadi ada poin-poin yang ketika kita nggak nangkep, teman kita nangkep. Oke, ya udah overall lah ya. Rating, kita masuk rating. Dari Ago overall film ini kayak gimana menurut lo? Rating kayak gimana? Menurut gue ratingnya 0,1 sih. Sumpah aja. Menurut gue ya film ini memang cocoknya untuk di YouTube aja, nggak bagus buat di bioskop anjir. Kayak mungkin naik di bioskop karena ada orang dalam mungkin ya. Bisa jadi. Kalau lu, Pi? Kalau menurut gue film ini sangat cocok untuk orang yang lagi darah rendah. Tapi masalahnya gue darah tinggi sih. Meletus nih karena gue nonton ginian. Jadi ini ratingnya menurut gue sih cukup di 2 lah. Lu di 2. Oh, masih baik lu ya. Masih baik ya. Masih baik. Oke. Menurutku perasaanku setelah menonton film ini tuh seperti kayak dihukum guru karena nggak ngerjain PR sih. Jadi kayak jatuhnya film ini tuh bukan hiburan sih, kayak hukuman sih menurutku. Kayak hukuman ya. Kayak hukuman gitu. Jadi kayak kalau aku kasih nilai, bahkan kalau aku kasih rating 0 pun aku nggak respect sama film-film yang aku kasih rating 0 selama ini. Kayak misalnya kayak bisikan jenazah segala macam, ini tuh lebih buruk dari dari semuanya anjing. Tadinya mau kasih rating 0, tapi kayaknya terlalu baik sih kalau kasih rating 0. Aku kasih minus akar 1000. Teksnya gimana tuh? Minus akar 1000. Minus akar 1000 sih gue. Kalau Hayas? Aku kasih rating 1/10 karena aku cukup kecewa. Ini kesempatan untuk PH-PH lokal dari daerah lain untuk tayang di bioskop, tapi yang ditayangkan, yang diloloskan film seperti ini. Iya. Padahal sebenarnya aku yakin di PH daerah lain pasti banyak yang lebih bagus lagi. Iya betul. Pasti. Gue yakin sebenarnya PH daerah juga banyak yang lebih niat dan lebih bagus. Jangan salah, jangan remehkan PH lokal. Tahun lalu gue nonton film Tutuge bagus, dan itu dari PH lokal, PH Bali. Iya, itu film bagus anjing. Meskipun nggak sempurna, kayak warna Tutuge itu bikin sakit mata ya, karena hijau banget ya, kayak film Green Lantern. Iya. Tapi bagus. Secara cerita, secara acting bagus gitu. Jadi jangan remehkan PH lokal ya. Dan gue selalu menyarankan buat kalian semua, jangan pernah nggak nonton film-film seperti ini. Iya. Karena pengalaman nonton film ini tuh akan berbeda anjing. Sensasinya mantap deh pokoknya. Kalian nggak bakal temukan film ini dimanapun, meskipun di website bajakan sekalipun. Nggak mungkin ada kalau film kayak gini. Mungkin kalau film-film kayak box office, website bajakan juga milih-milih. Milih-milih anjing, kayak servernya terbatas, database-nya kayak buat film seperti ini mah rugi gitu kan. Jadi kayak mendingan kalian cepetan nonton, kalian rasakan dan kalian tertawa bersama kami semua di sini gitu. Mending sekarang pergi ke bioskop karena belum tentu, tapi nggak tahu sih kalau video ini tayang apakah sudah ada di bioskop atau enggak gitu. Iya, apa sudah turun apa belum gitu ya. Ya pokoknya per tanggal 28, tanggal berapa Tanggal sih? 3 dong. Per tanggal 3 Februari filmnya sedang tayang di bioskop. Kalau kalian mau nonton silakan nonton. Nanti kita berdiskusi di kolom komentar. Yoi. Ya, terima kasih Ago Riva Yoi. sudah main. Semoga nggak Respect. kapok diajak nonton film Aman, ini. siap. Dan juga kita mungkin akan bertemu beberapa bulan ini bakal ada film-film banyak ya. Ada film Waktu Maghrib. ada film Betina Pengikut Iblis dan ada juga Pergi yang Jauh. Jalan yang jauh jangan lupa pulang. Kayaknya itu nggak usah di review deh 100 Judulnya kepanjangan tapi ya.
Kasih 10 aja udah langsung, nggak usah di-review ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai bertemu di ADC berikutnya. Bye.